Salam sejahtera bagi kita sahabat-sahabat yang kekasih dalam Tuhan. Patut kita bersyukur di pagi hari ini karena kasih karunia Allah menyertai kita sepanjang malam hingga pagi ini ada sebagaimana ada. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yehezkel pasal 3 ayat 16 sampai 21 sebagai renungan santapan harian kita hari ini. Dan kita berdoa untuk itu. Bapa kekasih, kami bersyukur atas hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kami untuk menjalaninya. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang menjadi pelajaran bagi kami hari ini untuk mengarungi kehidupan yang kami jalani hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca dari Yehezkel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Apabila aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu tentang hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Namun apabila engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau berhasil berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Apabila engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukannya tidak akan diingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Tetapi jika engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa, dan ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Terpujilah Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sahabat kekasih Tuhan, tema kita dalam bacaan firman Tuhan Yehezkel 3 ayat 16 sampai 21, tetaplah beritakan kebenaran. Tetaplah beritakan kebenaran. Saudara-saudara, tema ini menjadi panggilan bagi kita sebagai orang percaya. Sebagaimana Nabi Yehezkel untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel, bertanggung jawab menyampaikan pesan Tuhan
Jika Yehezkel tidak memperingatkan orang jahat, darah mereka akan dituntut darinya. Itu ayat 18-19. Namun jika ia setia memberitakan firman Tuhan, ia akan memenuhi tugasnya. Meski orang itu memilih untuk tidak mendengarkan, pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan sesamanya. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil tidak hanya untuk menjaga iman kita sendiri, tetapi juga untuk peduli terhadap orang lain. Kita harus berani memperingatkan mereka yang tersesat. Tentu menjadi panggilan kita untuk selalu setia. Dan pesan ini mengingatkan kita setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan sebagai orang Kristen. Kita dipanggil untuk tidak hanya untuk menjaga iman kita sendiri, tetapi juga untuk peduli terhadap orang lain. Kita harus berani mengingatkan mereka yang tersesat tentang kasih dan kebenaran Tuhan. Namun, kita tidak bisa memaksa kehendak. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mendengar atau menolak. Yang penting adalah kesetiaan kita dalam menyampaikan kebenaran, bukan hasil akhirnya. Artinya ketika kita memberikan pesan kepada orang lain kebenaran Allah, maka kita tidak perlu perhatikan diterima atau tidak. Namun Tuhan menginginkan kita tetap setia dalam mengasihi dan memperingatkan, tanpa menghakimi atau menyerah. Bayangkan seorang petugas di lintasan kereta api, jika ia melihat kendaraan mendekat dan tidak memberikan peringatan, bisa terjadi kecelakaan. Namun jika ia memberi peringatan, meskipun pengendara tidak mendengarkan dan melintasi lintasan kereta api, ia telah menjalankan tugasnya dengan setia. Demikianlah kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran, meskipun orang lain memiliki kebebasan untuk mendengarkan atau tidak. Dan itulah tugas kita yang sesungguhnya. Karena itu mari kita merenungkan, sudahkah kita setia menjalankan tanggung jawab kita terhadap sesama dalam iman? Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi alatnya dalam membawa orang lain kepada Tuhan. Lakukanlah panggilan ini dengan setia, penuh kasih, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyampaikan kebenaran, orang lain tidak dapat menerimanya, itu bukan tanggung jawab kita lagi, karena kita sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Menyampaikan kebenaran, diterima atau tidak, bukan urusan kita lagi, tapi itu adalah hak dari Tuhan. Karena itu mari kita setia. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Berdoa. Bapa Sorgawi, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan atas anugerah Tuhan pada pagi ini untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan dengan mendengar firman Tuhan pagi ini.
dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami untuk menjalani kehidupan ini, melakukan panggilan yang Tuhan kehendaki untuk memperingatkan sesama kami pada jalan kebenaran Tuhan. Pakailah kami dan berikan kami kekuatan, keberanian, kesetiaan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita.